Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat soal yang akan kita kerjakan di SIDEK atau kita jadikan kunci jawaban di SIDEK. Jadi setelah kita ngerjakan soal Laundry Anita di SIDEK Edu, nanti soal atau jawaban yang tadi sudah kita kerjakan bisa kita jadikan kunci jawaban di evaluasi praktikum yang akan kita berikan ke siswa. Jadi sebelum kita ngasih tugas, kita itu harus mengerjakan terlebih dahulu untuk menjadi kunci jawaban. Nah, nanti siswa kita kasih soal yang sama, dan nanti fungsinya kunci jawaban yang telah kita buat tadi untuk mengoreksi jawaban dari siswa-siswa kita. Soalnya tetap sama, yakni Laundry Anita. Oke. Kita buat data perusahaannya terlebih dahulu. Setelah itu kita teruskan sesuai dengan cara mengerjakan perusahaan di SIDEK Edu seperti yang telah saya buatkan tutorialnya di video-video sebelumnya. Oke, kita kembali ke SIDEK Edu dulu. Langkahnya sama. Untuk kita membuat perusahaan baru, kita pilih ruang praktik, kita pilih data dasar, kita pilih perusahaan. Karena ini perusahaannya baru, maka kita klik create. Untuk jenis perusahaannya atau untuk kategori bisnisnya kita pilih perusahaan jasa karena Laundry Anita ini perusahaan jasa, dan untuk jenis perusahaannya kita pilih perseorangan karena ini usaha perseorangan. Untuk deskripsinya kita bisa meng-copy paste dari file soal tadi sehingga mempercepat untuk pengisian data deskripsi. Kalaupun di soal tidak ada data deskripsi, kita bisa menjelaskan atau menuliskan nama perusahaan secara singkat di data deskripsi. Di menu deskripsi ini tidak ada tanda bintang sehingga tidak diwajibkan untuk mengisi. Umpama dikosongi pun tidak apa-apa, tapi umpama diisi lebih baik. Alamatnya kita sesuaikan. Saya pertegas lagi, untuk pengisian profil perusahaan yang wajib kita isi itu kode perusahaan, nama perusahaan, kategori bisnis, dan jenis perusahaan. Untuk deskripsi, alamat, telepon, email, dan kebijakan akuntansi bisa kita isi singkat, yang penting bisa memahamkan kita sebagai pengguna. Umpama tidak kita isi, itu tidak masalah karena tidak ada tanda bintang yang mewajibkan untuk mengisi. Untuk pengisian berikutnya kita langsung ngisi ke sistem pencatatan. Di sistem pencatatan ini kita sesuaikan dengan soal. Di soal yang dikehendaki tanggal awalnya itu tahun 2021 Januari. Sedangkan untuk basis metodenya pakai akrual.
Ini kita masih pakai jurnal umum. Kalau nanti kita mau pakai jurnal khusus, tinggal kita pilih jurnal khusus. Tapi karena soalnya masih pakai jurnal umum, maka kita pakai jurnal umum atau kita pilih jurnal umum. Sistem pencatatannya periodik karena perlengkapannya dihitung menggunakan metode stock of name. Terus untuk penggunaan kas kecilnya kita pilih tidak karena di soal tidak menghendaki menggunakan kas kecil. Kalaupun Bapak Ibu nanti pakai soal yang ada kas kecilnya, maka kita pilih ya. Oke. Untuk tanggal akhir periode kita pilih 2021 Desember tanggal 31. Untuk periode pelaporan kita pilih 12 sesuai soal. Di sini semua isian wajib diisi karena ada tanda bintangnya. Terus yang kedua, saya mengingatkan untuk tanggal awal periode akuntansi dan tanggal akhir periode akuntansi usahakan tidak salah pengisian. Jadi untuk tanggal awal periode akuntansi dan tanggal akhir periode akuntansi usahakan tidak salah pengisian. Karena kalau sampai salah pengisian itu bisa kita edit atau kita betulkan lagi setelah kita save. Tapi nanti pengaruhnya di jurnal, di data transaksi itu sangat berpengaruh. Sehingga saran saya di awal jangan sampai tanggal, basis pencatatan dan semua ini ada kesalahan data. Coba kita cek dulu di soalnya. Di soalnya sistem pencatatannya sudah benar, akrual, terus periodenya juga benar. Nah, ini ada yang salah. Di soalnya menghendaki dimulai 1 Januari diakhiri 31 Desember 2022. Tapi tadi ketika saya input pakai 2021. Kita benarkan lebih dulu di sideknya. Oke, kalau sudah benar semua, kita klik save. Oke, kalau sudah kita save, langkah berikutnya kita akan membuka perusahaannya. Sekarang kita buka perusahaannya terlebih dahulu. Tujuan untuk membuka perusahaan atau merubah ke default perusahaan agar kita bisa mengerjakan langkah-langkah berikutnya, yakni langkah-langkah mengisi nomor akun, terus mengisi saldo awal akun hingga transaksi. Saya ingatkan lagi, di sini langkah untuk mengerjakan perusahaan barusan itu antara sistem guru sama siswa itu sama. Yang membedakan hanya kalau siswa itu nanti diminta untuk memasukkan enrollment key atau kunci untuk bisa login ke mata pelajaran yang sudah disiapkan guru. Selain itu, setelah selesai membuat perusahaan, data dasar perusahaan, siswa diminta untuk memasukkan kode evaluasi sesuai dengan yang diberikan guru. Tapi kalau guru tidak perlu memasukkan kode evaluasi karena jawaban yang dikerjakan guru
itu nanti menjadi kunci jawaban bagi siswa. Sedangkan tujuan daripada pemasukan kode evaluasi siswa itu untuk menyocokkan jawaban yang dikerjakan siswa agar bisa otomatis dikoreksi oleh sidek itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pemilihan akun. Di sini ada menu impor. Kita bisa gunakan menu impor, artinya kita tidak usah nge-create satu-satu. Tapi kalau mau create juga bisa. Untuk mempercepat kita pakai menu impor. Kita sesuaikan dengan akun-akun yang ada di soal. Kita sesuaikan dengan akun-akun yang ada di soal. Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya, ketika kita mengimpor akun, jangan lupa untuk mengeklik akun induknya juga. Artinya kalau kita mau ngimpor cash di bank atau akun cash di bank, jangan lupa untuk mengklik juga akun aset lancar. Kenapa? Karena kalau tidak diklik maka dia tidak akan keluar di akun induk atau di akun anak akun yang kita pilih. Jadi usahakan kalau kita pilih akun anaknya, induknya juga dipilih. Ini kita pilih sesuai soal. Umpama ada akun yang terlewat atau yang tidak perlu dimasukkan tapi kok ikut ke impor, maka nanti bisa dinonaktifkan. Bisa dinonaktifkan, bukan dihapus, karena di sidek tidak ada menu hapus akun. Jadi Bapak Ibu semua atau teman-teman semua tidak perlu takut kalau kita terlalu banyak ngimpor akun. Tujuannya tipe akun itu yakni untuk mempermudah dan mengelingkan akun-akun ini dengan transaksi yang sesuai dengan kegiatannya. Contoh, kalau kita menggunakan kas di bank atau kas di tangan yang bertipe akun kas, maka nanti kita akan ditanya kas ini untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan operasional kah? Untuk kegiatan investasi kah? Atau untuk kegiatan pendanaan kah? Yang mana tujuan daripada pertanyaan itu untuk mengklaster kegiatan kas tadi menjadi laporan arus kas. Untuk piutang usaha juga sama. Ketika kita pilih menu piutang, maka
kita hubungkan ke menu stok barang, mutasi in atau mutasi out. Utang usaha juga sama. Ketika kita menggunakan akun utang usaha, maka kita akan hubungkan ke buku pembantu utang. Jadi tujuannya seperti itu. Terus setelah kita ketahui hanya ada 5 akun yang bertipe, maka kita tinggal menentukan atau menyesuaikan, menyamakan antara nomor dan nama akun di soal dengan nomor dan nama akun di SIDEK. Saya ingatkan, beberapa siswa saya itu salah penulisan di nama akun. Contoh, di situ di soal yang dikehendaki adalah kas spasi di spasi tangan. Tapi sama siswa saya ditulisnya kas di tangan. Di tanpa spasi langsung digabung di tangan. Sedangkan di soalnya yang dikehendaki adalah kas spasi di spasi tangan. Otomatis SIDEK mengoreksi secara otomatis kalau jurnalnya itu salah. Meskipun secara jurnal itu benar, tapi karena salah di nama akun maka otomatis salah. Yang perlu saya ingatkan atau saya kuatkan lagi, SIDEK itu sistemnya otomatis koreksi, sehingga kalau ada kesalahan di nomor akun ataupun di nama akun, dia langsung menyalahkan jawaban siswa kita. Kecuali kalau untuk besar kecilnya huruf itu tidak masalah. Contoh, kas di tangan, di situ K-nya besar, T-nya besar. Tapi umpama kita tulis kas di tangan kecil-kecil semua, sedangkan spasinya juga sama dengan soal, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan itu yakni kekurangan karakter, entah spasinya kurang atau hurufnya kurang, dan juga kelebihan karakter, entah spasinya lebih, harusnya 1 spasi tapi 2 spasi, lah itu juga salah. Oke, sehingga kita harus teliti, jangan sampai ada nama dan nomor akun serta tipe akun yang tidak sesuai dengan soal. Sekarang kita cek dulu SIDEK-nya. Ini kita sudah masuk ke SIDEK kembali. Untuk mempermudah teman-teman semua dalam mengedit dan menentukan tipe akun, kita bisa ganti tampilan di layar ini menjadi tampilan desktop, sehingga tampilannya akan lebih besar dan kita bisa zoom in atau zoom out. Oke, sesuai kebutuhan kita tampilkan situs desktop. Kita cek dulu untuk tipe akunnya. Di piutang itu masih belum piutang, maka kita edit. Cara ngeditnya kita klik menu pensil. Setelah itu tipe akunnya kita pilih piutang. Kita klik save. Oke, untuk tipe akun perlengkapan juga sama, kita ganti barang. Setelah kita ganti tipe akun kelima akun tadi, kita cek dulu. Di sini kalau kita teliti masih ada beberapa nama akun atau nomor akun lebih tepatnya yang masih belum sesuai soal. Di soal untuk nomor akun tanah itu nomor akunnya yakni 2221, atau kita buka dulu soalnya.
Oke, di soal untuk tipe akun gedung 2221 atau 12221, dan di soal tidak ada akun tanah. Akan tapi tadi saya ngimpornya juga pakai akun tanah, sehingga nanti akun tanah kita nonaktifkan dan akun gedung kita ganti nomor akunnya. Oke, akun tanah kita nonaktifkan dulu. Setelah dinonaktifkan, kita edit nomor akun gedungnya. Setelah kita ganti 221 untuk nomor akun gedung, kita klik save. Di sini ada notifikasi nomor akun tersebut sudah pernah dibuat. Kita cek dulu di daftar akun apakah ada nomor akun yang sama, yakni 2221. Oh, ternyata ada, yakni di akun akumulasi depresiasi gedung. Kita cek dulu di soal nomor akun akumulasi depresiasi gedung itu nomornya berapa. Ternyata di soal nomor akun akumulasi depresiasi gedung itu nomor akunnya 22222, artinya 24 kali. Sehingga kita ganti dulu nomor akun akumulasi depresiasi gedung, baru kita ganti nomor akun gedungnya. Kita lanjut cek akun lainnya. Di nama akunnya modal Nyonya Anita. Kita cek soalnya dulu. Di soalnya benar Nyonya Anita, tidak disingkat, jadi kita tidak perlu merubah. Jangan sampai kalau di soalnya tulisannya Nyonya tanpa singkatan, kita nulisnya nyingkat, karena kalau beda otomatis jawaban kita yang salah atau jawaban siswanya yang salah. Untuk di soal pendapatan laundry, untuk disideknya di akunnya pendapatan laundry, kita cek dulu soalnya. Di soalnya sudah sama pendapatan laundry, nomornya juga sama. Untuk akun bebannya, dari beberapa akun beban ada yang perlu kita ganti, yakni akun beban utilitas. Kalau di akun tadi di sidek itu pakai beban listrik, telepon dan air, nanti kita ganti. Untuk nomornya sudah sesuai urut, yakni 51100 sampai 51600. Kita cek dulu sideknya. Untuk di akun beban yang perlu kita ganti hanya nama akun dari nomor akun 51200, kita ganti beban utilitas. Untuk yang lain sudah sesuai. Sudah. Untuk di akun saya perkuati lagi atau saya ingatkan lagi, jangan sampai kita salah penulisan nama akun, terus karakter spasi atau singkatan, dan juga salah di penulisan nomor akun, karena itu bisa berakibat
jawaban kita dikoreksi salah oleh sideknya. Oke, setelah akun kita bisa lanjut mengisi debitur. Kita cek dulu soalnya ada berapa debitur. Di soal ini ada 3 debitur atau pelanggan. Di soal ini ada 3 debitur. Jadi ketiga-tiganya bisa langsung kita masukkan ke daftar debitur di Sidek. Caranya kita klik menu create, kodenya kita masukkan. Untuk email, telepon, dan alamat kita cek dulu di soal. Karena di soal tidak ada daftar email, telepon, dan alamat, maka kita tidak perlu mengisinya. Yang terpenting ketika kita mengisi debitur, daftar debitur atau daftar pelanggan, yakni kode debitur dan nama debitur. Kalau sudah, untuk email, telepon, dan alamat bisa tidak kita isi, ataupun kalau di soalnya ada bisa kita isi. Kalau sudah, kita klik save. Kita masukkan debitur yang kedua. Setelah kita masukkan ketiga-tiganya, kita lanjut masukkan daftar kreditur atau daftar pemasoknya. Kita klik menu create. Kita cek dulu. Di soal hanya ada 1 daftar kreditur, yakni kreditur Toko Rejo Agung dengan kode S01. Kalau sudah kita isi daftar krediturnya, kita tentukan kategori barangnya. Kategori barang itu kita tentukan sesuai dengan daftar perlengkapan. Kenapa kok daftar perlengkapan? Karena dari beberapa akun yang tadi kita telah rubah tipe akunnya, hanya ada akun perlengkapan yang bertipe barang, sehingga nanti kita mengisi daftar barang sesuai dengan akun perlengkapannya. Kita cek soalnya dulu. Di soal ini ada 2 daftar barang, yakni daftar perlengkapan dan juga daftar aset tidak lancar. Akan tetapi, sesuai dengan tipe akunnya tadi, hanya akun perlengkapan yang bertipe barang. Sedangkan untuk akun aset tidak lancar seperti gedung, peralatan, dan juga mesin itu tidak bertipe barang. Sehingga yang kita masukkan hanya daftar barang dari akun perlengkapan saja. Untuk aset tidak lancarnya tidak perlu kita masukkan. Di sini ada 2 perlengkapan, yakni perlengkapan sabun dan pewangi. Kita input di sideknya dulu. Kita klik menu create. Kita masukkan. Kita masukkan perlengkapan.
Oke. Kita juga bisa impor karena di Sideq sudah ada menu impornya. Tapi kalau kita mau create juga bisa. Untuk satuan, setelah kita ngisi kategori barang, kita ngisi satuan, kita juga bisa impor. Untuk perlengkapan tadi ada 2 satuan, yakni satuan renteng sama liter. Di sini tidak ada satuan renteng sama liter, sehingga kita bisa create atau membuat sendiri. Kita klik create, kita masukkan renteng, kita create lagi liter. Kalau sudah, kita isi daftar barangnya. Kalau yang tadi kategori barang, karena akun yang bertipe barang hanya perlengkapan, maka tadi kita kategori barangnya cuma membuat satu, yakni perlengkapan. Sehingga daftar barang yang mau kita input yakni daftar barang perlengkapan saja. Kita klik create, kita masukkan kodenya PL PL01. Kategori barangnya kita pilih perlengkapan. Kategori barang ini muncul sesuai dengan macam-macam kategori barang yang tadi kita input. Karena tadi kita inputnya cuma satu, maka yang keluar cuma perlengkapan. Nama barangnya kita isi sabun, satuannya kita isi renteng, metode stoknya sesuai soal kita pakai Vivo karena di soal menghendaki Vivo. Untuk yang kedua, kita masukkan juga kategori barangnya PL02, kategorinya perlengkapan, nama barangnya pewangi. Untuk satuannya kita pilih liter sesuai soal, metode stoknya kita pakai Vivo. Kalau sudah, kita klik save. Oke, ini tetap bisa kita edit. Kalau ada yang salah bisa kita edit, tapi kalau kebanyakan input maka tidak bisa dihapus, yang bisa cuma di nonaktif statusnya. Terus setelah kita input daftar barang, kita input jenis bukti. Kita cek soalnya dulu. Di soal ini menghendaki ada 5 jenis bukti, yakni BKK, BKM, FPC, FPB, sama BM. Maka kita input kelima-limanya. Untuk mempercepat, kita bisa menggunakan menu impor. Kalau sudah, kita klik impor. Setelah kita impor jenis buktinya, kita impor termin pembayaran. Tapi karena di soal ini tidak ada termin, maka kita tidak perlu mengimpor termin. Kalaupun ada, kita bisa impor. Selain termin, setelah termin, kita impor pajaknya juga. Karena di soal ini tidak ada tarif pajak yang diterapkan, maka kita tidak perlu mengimpor atau membuat pajak. Jadi langkah berikutnya, setelah kita selesaikan data dasar mulai dari perusahaan, profil dan sistem pencatatannya, akun,
debitur, kreditur, kategori barang, satuan, daftar barang, jenis, bukti, dan termin serta pajak. Kita lanjut ke pencatatan, yakni kita catat saldo awalnya. Sekarang kita isi saldo awal tiap-tiap akun sesuai dengan soal. Kita cek soalnya dulu. Ini saldo awalnya. Nanti kita input ke Sideq sesuai dengan soal. Setelah kita input semua nominal tiap-tiap akun, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengecek apakah nominal sudah sesuai dengan soal, karena input saldo awal di akun itu hanya bisa dilakukan sekali, dan kalau salah tidak bisa diedit atau diupdate. Sehingga saya tekankan lagi, baik posisi guru maupun siswa jangan sampai salah untuk menginput atau mengisi nominal di saldo awal. Setelah kita input saldo awalnya, kita isi tanggal saldo awal. Tanggal saldo awal kita sesuaikan dengan soal. Di soal, tanggal saldo awalnya 30 September 2022. Kemarin sempat ada yang nanya begini, kenapa tanggal saldo awalnya itu diisi 30 September 2022? Harusnya kalau saldo awal itu di tanggal 1 karena awal bulan. Oke. Alasan kami membuat tanggal saldo awal di akhir bulan yakni untuk memberikan gambaran kepada siswa kita bahwa saldo awal tiap bulan kita itu merupakan saldo akhir dari bulan lalu. Sehingga saldo awal bulan Oktober, kita kan sekarang mau ngerjakan transaksi Oktober, itu berasal dari saldo akhir bulan lalu yakni bulan September. Sehingga kita isi atau kita tulis di soal itu 30 September 2022. Jadi tujuannya itu untuk memberikan gambaran kepada siswa bahwa saldo awal bulan sekarang itu berasal dari saldo akhir bulan lalu. Kita isi 30 September 2022. Ini juga jangan sampai salah ngisi, karena sifatnya sekali pengisian, artinya kalau salah tidak bisa diedit. Kalau sudah, kita klik save. Setelah kita klik save, sekarang kita cek apakah saldo awal kita sudah terinput di soal. Caranya kita klik jurnal umum. Di jurnal umum nanti di sini akan keluar. Oke. Di sini akan keluar jurnal umum dengan tanggal 30 September 2022. Nomor jurnalnya JU0000. Ini yang ngasih nomor jurnal langsung otomatis Sideq karena saldo awal itu bernomor jurnal 0000. Untuk nomor buktinya dikosongi karena tadi di Sideqnya tidak ada menu nomor bukti saldo awal, otomatis dikosongi. Terus untuk nama akunnya tadi sudah kita sesuaikan dengan soal dan nominalnya juga. Tugas kita setelah saldo awalnya ini terinput di jurnal, tugas kita berikutnya yakni posting jurnal saldo awal. Kenapa harus diposting? Karena kalau tidak kita posting, kita tidak bisa memasukkan saldo awal ini ke
buku besar. Selain itu, kita tidak bisa melakukan pengisian di masing-masing debitur perlengkapan atau barang perlengkapan dan juga di krediturnya. Jadi harus kita posting terlebih dahulu. Cara postingnya, kita klik tombol mata atau menu mata, kemudian kita klik yang paling bawah menu posting. Saya ingatkan lagi, karena di sini saya ngerjakan dengan posisi akun guru, maka saya bisa posting dan saya juga bisa unposting. Jadi kalau tadi ada yang salah, kita bisa unposting. Tapi untuk siswa perlu dihati-hati, karena di akun siswa itu tidak ada menu unposting, sehingga sekali dia posting dan salah, maka siswa tidak bisa menggunakan menu unposting, karena di sidak akun siswa tidak tersedia menu unposting. Kita sekarang posting dulu. Setelah kita posting, kita bisa memasukkan daftar piutang ke buku pembantu piutang, daftar barang ke buku barang, dan daftar utang ke buku utang. Oke, sekarang kita masukkan daftar piutangnya dulu. Kita klik buku piutang, kemudian kita klik debiturnya. Tadi ada 3 debitur, kita klik tambah. Kemudian kita isi nomor buktinya, kita sesuaikan dengan soal. Nomor bukti SMP Nusantara yakni FPC 1128, artinya transaksi piutang ini terjadi di tanggal 28 bulan lalu, sehingga kita tinggal masukkan aja 28 11 2000. Untuk tanggalnya bisa kita sesuaikan dengan tanggal di nomor bukti piutang. Di nomor buktinya SMP Nusantara, nomor bukti piutangnya FPC 0928, artinya transaksi tersebut di tanggal 28 bulan 9 atau September 2022. Untuk SMK Bakti Husada, kita cek dulu. Kita sesuaikan dengan nomor bukti. Untuk umum, karena di kebijakan soalnya umum itu menampung semua pelanggan selain pelanggan tetap, baik secara tetap dari segi lembaga ataupun perorangan. Sehingga nomor buktinya kita isi tanda strip, tanggalnya juga kita isi tanggalnya kita isi tanggal sesuai saldo awal, yakni 30 September 2022. Keterangannya bisa kita isi sama semua, saldo awal piutang, ini juga sama, ini juga sama. Oke, kalau sudah, kita isi nominalnya. Nominalnya kita sesuaikan.
Sudah. Kalau sudah kita input semua, kita cek dulu di bagian paling bawah. Di sini ada total 662.500, 662.500. Kita samakan dengan nominal yang ada tanda bintangnya ini. Kalau sudah sama, berarti saldo awal piutangnya sudah sesuai dengan saldo awal atau dengan daftar piutangnya. Kalau sudah, kita klik submit. Oke, kalau sudah diinput, nanti di kolom buku piutang akan ada tanda centang sebesar 662.500, artinya buku besar pembantu piutangnya sudah kita isi saldo awalnya. Berikutnya kita masukkan ke buku barang di akun perlengkapan. Kita isi dulu keterangannya, saldo awal perlengkapan. Untuk kategori barangnya kita pilih perlengkapan, karena tadi yang kita masukkan kategori barangnya cuma satu, yakni perlengkapan. Untuk jenis mutasinya ini kita tidak bisa milih karena saldo awal, otomatis dia mutasi masuk. Untuk itemnya kita pilih dulu PL01 atau sabun dan PL02 pewangi. Untuk kuantitasnya kita cek daftar barang dulu. Setelah kita input item, kuantitas, dan harga, kita cek dulu saldonya sesuai. Kalau sesuai total dengan sesuai saldo di atas nominal, maka kita bisa klik submit. Di sini sebelum kita submit, saya beritahu terlebih dahulu. Di menu item itu saya salah penulisan kode. Harusnya kalau di soal PL langsung 01 tanpa karakter tanda penghubung. Ini masih kita bisa rubah sehingga tidak masalah. Kita submit dulu. Setelah kita submit, kita langsung merubahnya di ruang praktik data dasar daftar barang. Kita edit di menu mata. Kita edit di menu pensil, kita edit di menu pensil. Kemudian kita hapus tanda penghubungnya, jadi langsung PL01. Kita klik save. Kemudian yang kedua, kita rubah dulu PL02 nya. Kita klik menu pensil untuk update atau edit. Kita hapus tanda penghubungnya. Kalau sudah, kita klik menu save. Oke, setelah kita ubah keduanya, maka kita cek dulu buku barangnya sudah benar atau masih salah. Oke, di sini sudah benar, sudah ketemu langsung itemnya. Oke, kalau sudah, kita klik buku utang. Kita isi saldo awal utangnya. Untuk krediturnya karena cuma satu, maka kita tinggal masukkan aja. Kita masukkan nomor buktinya FPB 0923, artinya tanggal 23 September 2022. Total utangnya 36.000. Kita isi dulu saldo awal utang. Total utangnya 36.000. Oke, kalau sudah, kita klik submit. Oke, ini sudah kita input semuanya, mulai dari daftar piutang, daftar barang, hingga buku utang. Ini yang tadi saya jelaskan. Di menu Sidek dari sisi guru ada menu unposting, sehingga kalau ada yang salah bisa kita edit, kecuali saldo awal. Kalau di sisi siswa tidak ada menu unposting, sehingga saya sarankan untuk teman-teman semua yang mengerjakan di sisi siswa, saya sarankan untuk melakukan penjurnalan semua terlebih dahulu, kecuali saldo awal ya,
karena kalau saldo awal harus kita posting untuk memasukkan ke buku piutang, buku barang, dan buku utang. Jadi kita input jurnalnya semua terlebih dahulu, baru kita posting satu persatu sambil cek kalau ada yang salah. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di input data awal perusahaan, mulai dari nama perusahaan hingga saldo awal. Untuk video berikutnya saya akan tutorial untuk mengerjakan jurnal umum, jurnal penyesuaian, hingga jurnal penutupnya, sehingga teman-teman semua bisa tahu dampak dari jurnal-jurnal tersebut. Selain itu, di video berikutnya juga akan saya tampilkan bagaimana cara seorang guru untuk menjadikan kunci jawabannya sekarang bisa menjadi evaluasi praktikum bagi siswa-siswanya. Cara untuk menjadikan jawaban ini menjadi evaluasi praktikum hingga memberikan kode evaluasi ke siswanya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Kalau ada yang mau memberikan saran, kritik maupun masukan dan juga pertanyaan, bisa mengisi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Mohon